Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesika Diaryawan dengan NIM K76211125, kelas D, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pencatatan, pembelian, dan penjualan persediaan berdasarkan sistem persediaan periodik atau yang biasa kita kenal dengan Basic Method. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fisik metode atau yang biasa disebut dengan sistem persediaan periodik. Sistem persediaan periodik merupakan sistem persediaan di mana perusahaan tidak menyimpan catatan persediaan secara terperinci selama periode akuntansi, tetapi menentukan beban pokok penjualan hanya ada pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah untuk menentukan beban pokok penjualan dengan menggunakan sistem persediaan periodik, yaitu yang pertama adalah tentukan biaya barang yang ada pada awal periode akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu adalah kita tambahkan dengan beban pokok pembelian. Dan yang ketiga yaitu adalah kita kurangkan dengan biaya barang yang ada pada akhir periode. Dari langkah-langkah tersebut, maka dapat kita ketahui rumus dasar beban pokok penjualan, yaitu adalah persediaan awal kita tambahkan dengan beban pokok pembelian. Kemudian hasilnya yaitu biaya barang yang tersedia untuk dijual, kita kurangi dengan persediaan akhir, sehingga kita dapatkan beban pokok penjualan. Selanjutnya, yang akan kita bahas yaitu adalah bagaimana pencatatan pembelian dengan menggunakan sistem persediaan periodik. Yang dicatat yang pertama yaitu adalah pembelian masuk dalam akun debit. Yang kedua yaitu adalah retur dan potongan pembelian masuk dalam akun kredit. Dan yang ketiga yaitu adalah diskon pembelian masuk dalam akun kredit. Dan yang keempat yaitu adalah beban angkut pembelian masuk dalam akun debit. Selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai bagaimana pencatatan penjualan dengan menggunakan sistem persediaan periodik. Yang pertama yaitu adalah penjualan masuk dalam akun kredit, kemudian yang kedua diskon penjualan masuk dalam akun debit, dan yang ketiga yaitu adalah retur dan potongan penjualan masuk dalam akun debit. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana cara mencatat pembelian dengan menggunakan sistem persediaan periodik, yaitu transaksi pertama yaitu adalah pembelian. Dalam sistem persediaan periodik, pembelian masuk dalam akun debit dan utang dagang masuk dalam akun kredit. Contoh soalnya yaitu adalah pada tanggal 25 Maret 2021, toko Rafflesia membeli barang dagang dengan menggunakan faktur penjualan dari toko Lavender sebesar $3.800. Buatlah jurnal untuk toko Rafflesia. Jurnalnya yaitu adalah pembelian sebesar $3.800 masuk dalam akun debit dan utang dagang sebesar $3.800 masuk dalam akun kredit. Selanjutnya yaitu adalah mencatat penjualan barang dagangan. Penjualan dalam sistem persediaan periodik, piutang dagang masuk dalam akun debit dan penjualan masuk dalam akun kredit. Contohnya yaitu adalah toko Lavender mencatat penjualan barang sebesar $3.800 dengan faktur kepada toko Rafflesia pada tanggal 25 Maret 2021. Jurnalnya kita tulis sebagai berikut: piutang dagang sebesar $3.800 masuk dalam kolom debit dan penjualan sebesar $3.800 masuk dalam kolom kredit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian hanya ada pada pencatatan pembelian. Pada pencatatan penjualan tidak terdapat beban angkut. Beban angkut pembelian pada sistem persediaan periodik masuk dalam kolom debit dan kas masuk dalam kolom kredit. Contohnya yaitu adalah toko Rafflesia membayar perusahaan Makmur Jaya sebesar $160 untuk biaya pengiriman dari toko Lavender pada tanggal 26 Maret. Transaksinya yaitu adalah beban angkut pembelian masuk dalam debit yaitu $160 dan kas masuk dalam kredit sebesar $160. Selanjutnya kita akan membahas retur dan potongan pembelian. Retur dan potongan pembelian masuk dalam akun kredit dan utang dagang masuk dalam akun debit pada sistem persediaan periodik. Contoh soalnya yaitu adalah pada tanggal 27 Maret, toko Rafflesia meretur barang senilai $250 kepada toko Lavender.
Utang dagang masuk dalam kolom debit sebesar $250 dan retur dan potongan pembelian sebesar $250 masuk dalam kolom kredit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai retur dan potongan penjualan. Retur dan potongan penjualan. Retur dan potongan penjualan masuk dalam kolom debit, sedangkan piutang dagang masuk dalam kolom kredit. Contoh soalnya yaitu adalah untuk mencatat barang yang dikembalikan dari toko Rafflesia tadi pada tanggal 27 Maret, toko Lavender mencatat retur penjualan sebesar $250 sebagai berikut. Jadi jurnalnya yaitu adalah retur dan potongan penjualan. Kita masukkan dalam kolom debit yaitu adalah $250 dan piutang dagang kita masukkan dalam kolom kredit sebesar $250. Dari materi-materi. Kemudian kita akan membahas mengenai diskon pembelian. Diskon pembelian dalam sistem persediaan periodik ditulis yaitu adalah diskon pembelian masuk dalam akun kredit, kas masuk dalam akun kredit, dan utang dagang masuk dalam akun debit. Contoh soalnya yaitu adalah pada tanggal 28 Maret, toko Rafflesia membayar utang jatuh tempo kepada toko Lavender dengan mengambil diskon 2% yang diberikan toko Lavender untuk pembayaran dalam 10 hari. Toko Rafflesia mencatat pembayaran dan diskon sebagai berikut. Pencatatannya yaitu adalah utang dagang sebesar $3.550. $3.550 ini kita dapatkan dari utang dagang awal tadi kan $3.800. Kemudian kita kurangi dengan retur. Retur yang dilakukan toko Rafflesia tadi sebesar $250. Sehingga $3.800 dikurangi $250. Utang dagangnya sekarang tersisa $3.550. Kemudian diskon pembelian yaitu adalah $71 masuk dalam kredit. $71 ini kita dapatkan dari 2%, kita kalikan dengan $3.550 sehingga kita dapatkan diskon pembelian $71. Kas yaitu adalah $3.479. $3.479 ini kita dapatkan dari $3.550 tadi kita kurangi dengan $71 sehingga kas masuk dalam kredit sebesar $3.479. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai diskon penjualan pada tanggal 28 Maret, toko Lavender menerima pembayaran kredit sebesar $3.479 dari toko Rafflesia. Toko Lavender memberikan diskon tunai 2% dan mencatat pembayaran piutang usaha toko Rafflesia secara penuh sebagai berikut. Kas yang masuk yaitu adalah $3.479 masuk dalam kolom debit, diskon penjualan sebesar $71 masuk dalam kolom debit, dan piutang dagang sebesar $3.550 masuk dalam kolom kredit. Dari penjelasan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa sistem persediaan periodik merupakan sistem persediaan di mana tidak mencatat rincian persediaan yang ada. Kemudian, dengan sistem persediaan periodik, maka perusahaan mencatat pembelian barang dagangan di akun pembelian dan bukan akun persediaan. Selain itu, perusahaan menghitung persediaan fisik hanya pada akhir periode. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.